Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hilda Yerianov Trupterwing dengan NIM C1B023017. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan resume dari seluruh aspek pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan. Baik, kita masuk ke pertemuan yang pertama tentang pentingnya mempelajari manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Memahami pentingnya Customer Relationship Management atau CRM sangatlah vital bagi mahasiswa dan pelaku bisnis karena CRM merupakan strategi kunci dalam menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan secara menyeluruh, seperti informasi kontak, riwayat pembelian, serta preferensi konsumen. Melalui data ini, perusahaan dapat memahami perilaku pelanggan dan membuat keputusan yang lebih akurat dalam menyusun strategi pemasaran maupun pengembangan produk. Selain itu, CRM juga berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan karena sistem ini memungkinkan pelayanan yang lebih cepat, personal, dan relevan sesuai kebutuhan pelanggan. Tingkat kepuasan yang tinggi akan berdampak pada loyalitas pelanggan yang pada akhirnya membantu menurunkan biaya akuisisi pelanggan dan meningkatkan pendapatan jangka panjang. CRM juga meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimasikan banyak proses seperti follow-up penjualan atau penanganan keluhan. Dalam prakteknya, CRM turut mendorong pertumbuhan bisnis karena mampu mengidentifikasi peluang penjualan baru melalui strategi cross-selling and upselling. Misalnya, sebuah toko online dapat menggunakan data CRM untuk merekomendasikan produk yang sesuai dengan riwayat pembelian pelanggan, sehingga pelanggan merasa diperhatikan dan lebih cenderung melakukan pembelian ulang. Oleh karena itu, mempelajari CRM sangat penting dalam dunia bisnis modern, karena yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Baik, poin yang kedua ada studi kasus implementasi CRM di Telkomsel. Studi kasus pada Telkomsel menggambarkan bagaimana CRM diterapkan secara strategis dan menyeluruh untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Telkomsel menggunakan data pelanggan secara detail hingga tingkat Base Transcavier Station atau BTS, sehingga mereka dapat memetakan perilaku pelanggan berdasarkan lokasi, jenis perangkat yang digunakan, penggunaan data, serta minat seperti game, musik, dan video. Dengan data tersebut, Telkomsel mampu memberikan layanan dan penawaran yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Tidak hanya itu, Telkomsel juga memaksimalkan berbagai titik kontak pelanggan atau customer touch point seperti call center 188, media sosial, hingga kantor layanan untuk memastikan pelanggan mendapatkan bantuan yang cepat dan efisien. Salah satu contoh implementasi CRM yang nyata adalah program loyalitas Telkomsel Point. Program ini memberikan penghargaan kepada pelanggan yang setia dalam bentuk poin yang dapat ditukarkan dengan diskon, produk, atau layanan lainnya, sehingga mendorong retensi pelanggan secara efektif. Telkomsel juga menggunakan CRM untuk menyederhanakan layanan produknya, seperti Telkomsel Prabayar dan Telkomsel Halo, agar pelanggan lebih mudah memilih layanan sesuai kebutuhannya. Dari studi ini, kita dapat melihat bahwa CRM bukan hanya alat pengelolaan data, tetapi juga fondasi penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang unggul dan berkelanjutan di era digital. Masuk ke pertemuan kedua tentang peran strategis data analisis dalam optimasi CRM. Peran seorang data analisis dalam CRM sangat penting karena mereka membantu perusahaan memahami pelanggan secara lebih akurat melalui data yang terstruktur dan terpusat. CRM menyimpan informasi penting seperti data kontak, riwayat pembelian, dan rekaman interaksi pelanggan, sehingga memungkinkan analisis untuk memberikan gambaran menyeluruh 360 derajat terhadap perilaku pelanggan. Dari data ini, analisis dapat mengidentifikasi tren pembelian, produk favorit, serta pola interaksi pelanggan di berbagai saluran komunikasi. Selain itu, mereka dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, seperti mendeteksi tanda-tanda risiko kehilangan pelanggan atau churn. Informasi ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengambil tindakan yang lebih proaktif dan personal dalam mempertimbangkan pelanggan. Data analisis juga memainkan peran penting dalam segmentasi pelanggan, yaitu mengkelompokkan pelanggan berdasarkan berbagai kriteria seperti usia, lokasi, nilai belanja atau CLTV, preferensi produk, dan perilaku transaksi. Segmentasi ini memungkinkan perusahaan menjalankan strategi pemasaran yang lebih tertarget dan efisien. Selain itu, dengan memahami kebutuhan tiap segmen, perusahaan dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih relevan dan meningkatkan konversi penjualan. Personalisasi yang berbasis data juga membantu perusahaan menyampaikan penawaran yang tepat kepada pelanggan yang tepat pada waktu yang tepat,
Dengan demikian, pendekatan CRM berbasis analisis data meningkatkan kepuasan loyalitas dan nilai jangka panjang dari setiap pelanggan. Masuk ke poin yang kedua tentang alat, prediksi, dan tantangan data analisis dalam CRM. Dalam praktiknya, seorang data analisis dalam CRM memanfaatkan berbagai alat dan teknologi. Sistem CRM seperti Salesforce, HubSpot, dan Microsoft Dynamics menjadi platform utama dalam pengelolaan data pelanggan. Untuk analisis dan pemodelan data, analisis menggunakan bahasa pemrograman seperti SQL, Python, atau R. Selain itu, alat visualisasi seperti Tableau, Power BI, dan Looker membantu mereka menyajikan data dalam bentuk grafik dan dashboard yang mudah dipahami oleh manajemen. Dengan perpaduan alat tersebut, data analisis dapat mengolah data besar menjadi wawasan strategis yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. Namun, implementasi data CRM dan Big Data juga menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama, masih banyak wilayah di Indonesia yang menghadapi keterbatasan infrastruktur seperti koneksi internet dan kapasitas penyediaan data. Kedua, kurangnya tenaga ahli atau SDM di bidang data menjadi hambatan serius, karena analisis data membutuhkan keahlian teknis dan pemahaman bisnis sekaligus. Ketiga, isu privasi dan keamanan data menjadi sangat penting, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Selain itu, kualitas data yang buruk seperti data yang tidak akurat atau tidak lengkap seringkali menghambat analisis. Terakhir, biaya investasi dalam teknologi dan pelatihan sumber daya juga menjadi kendala bagi banyak perusahaan, khususnya UMKM. Meski demikian, dengan strategi dan dukungan yang tepat, tantangan ini dapat diatasi untuk memaksimalkan potensi CRM dalam meningkatkan kinerja bisnis. Masuk ke pertemuan yang ketiga tentang konsep penciptaan nilai pelanggan dalam CRM. Penciptaan nilai pelanggan dalam CRM merupakan upaya perusahaan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pelanggan, sehingga mereka merasa bahwa apa yang diterima sebanding atau bahkan melebihi biaya yang dikeluarkan. Dalam konteks ini, nilai pelanggan terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu nilai fungsional, nilai emosional, serta nilai sosial dan ekonomi. Nilai fungsional tercermin dari kemampuan produk atau layanan dalam menyelesaikan masalah pelanggan secara tepat. Sementara itu, nilai emosional muncul dari interaksi yang personal dan perhatian yang diberikan, yang menciptakan hubungan yang lebih erat dan loyalitas. Nilai sosial dan ekonomi melibatkan keberadaan komunitas, pelanggan, dan program loyalitas, serta strategi harga yang membuat pelanggan merasa mendapatkan penawaran yang sepadan. CRM memungkinkan perusahaan menerapkan strategi seperti personalisasi komunikasi, layanan pelanggan yang cepat dan efisien, pemasaran target berdasarkan segmentasi yang akurat, hingga penyedia program loyalitas. Semua hal ini dirancang untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih bermakna dan bernilai. Selanjutnya ada contoh penerapan CRM. CRM telah diterapkan secara luas di berbagai industri untuk menciptakan nilai pelanggan secara langsung dan terukur. Di sektor e-commerce, CRM digunakan untuk merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian pelanggan, serta menawarkan produk promosi yang sesuai dengan minat masing-masing individu. Di industri telekomunikasi, penggunaan CRM terlihat dalam penawaran paket layanan yang disesuaikan dengan pola penggunaan pelanggan dan layanan pelanggan yang lebih cepat karena akses data interaksi sebelumnya. Dalam perbankan dan manufaktur, CRM membantu memberikan layanan dan produk yang dipersonalisasi, serta mendukung efisiensi dalam layanan purnajual dan manajemen proyek. Bahkan di industri kesehatan, CRM berperan dalam meningkatkan pasien tentang jadwal periksa, memberikan layanan personal berdasarkan data medis, dan memfasilitasi koordinasi antar tenaga medis. Masuk ke pertemuan keempat tentang transformasi CRM dengan AI, otomatisasi dan pemahaman pelanggan. Penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam CRM membawa transformasi besar dalam cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuan AI untuk mengotomatisasi berbagai tugas rutin seperti entry data, penjadwalan tindak lanjut, hingga pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku dan preferensi. Otomatisasi ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi kerja tim. Selain itu, AI memperkaya pemahaman terhadap pengalaman melalui analisis sentimen, prediksi perilaku, dan rekomendasi produk. Dengan Natural Language Processing atau NLP, AI mampu membaca dan menganalisis percakapan pelanggan untuk memahami emosi dan kebutuhan mereka. Teknologi ini membantu perusahaan mengantisipasi churn atau kehilangan pelanggan, merancang kampanye pemasaran yang tepat sasaran, dan memberikan pengalaman yang lebih personal dan relevan. Selanjutnya, ada interaksi lebih cerdas dalam dampak bisnis dari AI dalam CRM.
AI juga telah merevolusi interaksi pelanggan, terutama melalui penggunaan chatbot dan asisten virtual yang dapat beroperasi 24/7 jam untuk melayani pelanggan dengan cepat dan efisien. Selain itu, menjawab pertanyaan dasar, AI dapat memberikan komunikasi yang dipersonalisasi berdasarkan data profil pelanggan. Hal ini meningkatkan keterlibatan, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Di sisi internal, AI membantu tim penjualan dan layanan pelanggan dengan wawasan berbasis data, memungkinkan mereka memprioritaskan prospek terbaik dan memfokuskan pada masalah yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, penerapan AI dalam CRM memberikan banyak manfaat, mulai dari peningkatan efisiensi operasional, penurunan biaya, hingga pendapatan dan pembelian keputusan strategis yang lebih baik. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kualitas data, integrasi sistem, pelatihan karyawan, dan evaluasi berkelanjutan. Bila semua faktor tersebut terpenuhi, AI dalam CRM akan menjadi keunggulan kompetitif yang sangat berharga bagi perusahaan di era digital saat ini. Oke, masuk ke pertemuan yang kelima tentang peran strategis customer service dalam CRM. Customer service memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi strategi Customer Relationship Management atau CRM. Customer service merupakan ujung tombak yang menjembatani perusahaan dengan pelanggan, sekaligus menjadi wajah pertama yang dilihat pelanggan dalam interaksi langsung. Pelayanan yang positif, responsif, dan penuh empati akan membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, sedangkan pengalaman yang buruk dapat menyebabkan churn atau kehilangan pelanggan. Melalui interaksi yang profesional, customer service memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah secara cepat dan efektif, mendengarkan kebutuhan pelanggan, serta memberikan sentuhan personal yang membuat pelanggan merasa dihargai. Selain itu, layanan pelanggan yang konsisten dan terintegrasi di berbagai saluran komunikasi juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan secara menyeluruh. Peran customer service tidak hanya terbatas pada menyelesaikan masalah saja, tetapi juga sebagai agen yang berkontribusi dalam membentuk citra positif perusahaan di mata publik, termasuk saat menangani krisis reputasi atau keluhan publik. Selanjutnya, ada dampak layanan pelanggan terhadap retensi dan inovasi bisnis. Salah satu peran krusial customer service adalah menjaga tingkat retensi pelanggan. Pelanggan yang merasa puas dan diperhatikan cenderung bertahan lebih lama dan tidak berpaling ke kompetitor. Interaksi yang menyenangkan mampu membangun hubungan jangka panjang yang bernilai lebih dari sekedar interaksi. Selain itu, customer service dapat mengenali pelanggan beresiko yang menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan dan mengambil tindakan preventif sebelum masalah membesar. Tidak kalah penting, tim customer service juga memberikan kontribusi strategis melalui data dan umpan balik langsung dari pelanggan. Informasi ini sangat berharga bagi tim pemasaran, pengembangan produk, dan manajemen karena bisa digunakan untuk mengidentifikasi tren, menemukan celah layanan, serta mengembangkan inovasi. Dalam operasional, customer service yang terlatih dan didukung oleh sistem CRM mampu menyelesaikan masalah dengan cepat, memanfaatkan basis pengetahuan internal, dan mengotomatisasi tugas-tugas sederhana agar dapat lebih fokus pada kasus yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, layanan pelanggan bukan hanya fungsi pendukung, tetapi bagian inti dari CRM yang mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang dan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Masuk ke pertemuan ke-6 tentang konsep dasar dan komponen kunci manajemen jaringan pelanggan. Manajemen jaringan pelanggan dalam konteks CRM adalah proses strategis yang mencakup pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggannya. Tujuan utamanya adalah membangun loyalitas jangka panjang dan meningkatkan probabilitas pelanggan melalui interaksi yang lebih cerdas dan terpersonalisasi. Proses ini diawali dengan pengumpulan data pelanggan dari berbagai titik kontak seperti media sosial, email, layanan pelanggan, atau toko fisik. Lalu, data tersebut disimpan secara terpusat dalam sistem CRM untuk menciptakan profil pelanggan 360 derajat. Dengan integrasi data yang baik, perusahaan dapat melakukan segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku, preferensi, nilai pembelian, dan riwayat interaksi. Segmentasi ini memungkinkan pengiriman pesan yang lebih relevan, personalisasi pengalaman, serta pelaksanaan kampanye pemasaran yang lebih tertarget. CRM juga memungkinkan otomatisasi berbagai aktivitas seperti kampanye email, tindakan lanjut penjualan, hingga pengelolaan tiket layanan pelanggan ke semua tujuan untuk memperkuat komunikasi dan hubungan secara konsisten di seluruh saluran. Selanjutnya ada loyalitas, efisiensi, dan penerapan strategis dalam industri. Setelah fondasi data dan komunikasi dibentuk, tahap lanjutan dari manajemen jaringan pelanggan adalah pengembangan hubungan dan peningkatan loyalitas. Perusahaan perlu menciptakan layanan proaktif yang mampu mengantisipasi kebutuhan pelanggan sebelum mereka menyampaikan keluhan. Hal ini didukung dengan pengumpulan umpan balik secara aktif, serta pengelolaan program loyalitas yang memberikan penghargaan kepada pelanggan setia. Selain itu,
Analisis data dan pelaporan dalam CRM memungkinkan manajemen untuk memantau kinerja hubungan pelanggan melalui metrik seperti tingkat retensi, nilai pelanggan seumur hidup, dan tingkat konversi. Kolaborasi antar departemen juga menjadi faktor penting. Sistem CRM membantu memastikan bahwa seluruh tim seperti penjualan, layanan, dan pemasaran memiliki akses yang sama terhadap informasi pelanggan, sehingga mampu memberikan pengalaman yang mulus dan terpadu. Dalam industri telekomunikasi misalnya, penerapan CRM mencakup pencatatan riwayat penggunaan layanan, segmentasi berdasarkan perilaku pelanggan, hingga penyediaan layanan personal yang cepat tanggap. Semua ini menunjukkan bahwa manajemen jaringan pelanggan yang efektif tidak hanya meningkatkan kepuasan, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks. Lalu masuk ke pertemuan yang ke-7 tentang korelasi strategi antara CRM dan SRM dalam konteks bisnis. Manajemen hubungan pelanggan atau CRM dan manajemen hubungan pemasok atau SRM memiliki fokus yang berbeda. CRM pada pelanggan dan SRM pada pemasok. Namun keduanya saling berkaitan dalam menciptakan nilai bisnis yang berkelanjutan. Keduanya berakar pada prinsip membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, serta menggunakan pendekatan berbasis data dan komunikasi untuk menjaga kepercayaan dan kolaborasi. CRM berperan membangun loyalitas dan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang personal dan efisien. Sedangkan SRM fokus pada kolaborasi dengan pemasok yang strategis guna menjamin ketersediaan kualitas dan efisiensi dalam rantai pasok. Kesamaan ini menjadikan keduanya saling memperkuat ketika SRM berhasil memastikan kualitas bahan baku, waktu pengiriman yang tepat, dan harga yang stabil. Maka, CRM dapat lebih mudah memberikan produk atau layanan terbaik kepada pelanggannya. Sebaliknya, data dan tren yang diperoleh dari pelanggan lewat CRM juga bisa digunakan untuk merancang strategi pengadaan dan pengembangan produk yang lebih sesuai melalui SRM. Oleh karena itu, integrasi CRM dan SRM merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem bisnis yang efisien, kompetitif, dan responsif terhadap dinamika pasar. Selanjutnya, ada praktik dan manfaat implementasi SRM yang mendukung CRM. Implementasi SRM yang efektif memberikan kontribusi nyata terhadap kesuksesan CRM. Dengan membangun sistem segmentasi pemasok yang jelas, menetapkan target kinerja, serta melakukan evaluasi berkala terhadap mitra strategis, perusahaan dapat mengelola hubungan dengan pemasok secara proaktif dan terukur. Hal ini terlihat dari contoh di industri manufaktur otomotif dan retail, di mana perusahaan bekerja sama erat dengan pemasok untuk pengembangan inovasi produk, berbagai data dan permintaan, dan menjaga standar kualitas. Kemitraan yang solid dengan pemasok juga meningkatkan kecepatan respon terhadap kebutuhan pelanggan dan mengurangi resiko gangguan pasokan. Dua faktor krusial dalam menjaga kepuasan pelanggan. Selain itu, manfaat lain dari SRM mencakup efisiensi biaya, pengurangan risiko rantai pasok, dan peningkatan inovasi melalui kolaborasi jangka panjang. Untuk mencapainya, strategi SRM seperti komunikasi yang terbuka, penetapan ekspektasi yang jelas, serta pengelolaan risiko dan kolaborasi lintas fungsi menjadi kunci utama. Dengan demikian, keberhasilan CRM sangat dipengaruhi oleh keandalan SRM. Karena hanya dengan rantai pasok yang kuat dan responsif, perusahaan dapat mempertahankan layanan pelanggan yang unggul dan mencapai keunggulan yang kompetitif secara keseluruhan. Integrasi keduanya menciptakan sinergi yang menghasilkan kualitas produk yang lebih baik, proses bisnis yang lebih ramping, serta hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan baik dengan pelanggan maupun pemasok. Jadi di pertemuan ke-8 ada analisis studi kasus PT Sinar Abadi Elektronik dan tantangan hubungan pemasok. PT Sinar Abadi Elektronik, produsen smartphone terbesar di Indonesia, mengalami krisis pemasok akibat ketergantungan tinggi pada satu pemasok utama chipset, Global Chip Corp atau GCC. Masalah yang muncul meliputi keterlambatan pengiriman, kualitas produk yang tidak konsisten, kenaikan harga mendadak, dan komunikasi yang buruk. Akibatnya, perusahaan mengalami penurunan produksi, peningkatan biaya operasional, serta kerusakan reputasi di pasar. Sebagai solusi jangka pendek, disarankan untuk memperbaiki komunikasi dan mengimplementasikan metrik kinerja pemasok seperti on-time delivery, defect rate, dan supplier responsiveness. Untuk jangka panjang, strategi mitigasi risiko meliputi diverifikasi pemasok, penguatan kolaborasi strategis, dan peningkatan kapabilitas pengelolaan hubungan dengan mitra bisnis melalui pendekatan Supplier Relationship Management atau SRM yang lebih terstruktur dan adaptif. Selanjutnya ada tantangan dan tujuan penerapan Customer Relationship Management atau CRM. Implementasi CRM bukan hanya soal teknologi, tetapi transformasi menyeluruh dalam budaya, strategi, dan operasional perusahaan. Tantangan ini meliputi resistensi karyawan terhadap perubahan, keterlibatan manajemen yang minim, pelatihan yang kurang memadai, serta kendala teknis seperti integrasi sistem lama dan kualitas data yang buruk. Selain itu, banyak perusahaan menghadapi masalah strategis
seperti kurangnya visi yang jelas dan pemilihan solusi CRM yang tidak sesuai. Meski demikian, tujuan akhir CRM sangat strategis, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, mengoptimalkan pendapatan mulai retensi dan upselling, menurunkan biaya akuisisi pelanggan, serta memperkuat efisiensi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. CRM yang efektif membangun hubungan jangka panjang yang kuat dan menjadi fondasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Jadi dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa CRM adalah strategi menyeluruh yang menggabungkan teknologi, analisis data, pelayanan pelanggan, dan kolaborasi lintas fungsi untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Penerapan data analisis dan teknologi seperti AI memperkuat kemampuan CRM dalam memahami perilaku pelanggan dan memberikan layanan yang personal. Customer service terbukti menjadi ujung tombak dalam menjaga loyalitas dan kepuasan pelanggan. Selain itu, CRM yang kuat juga perlu didukung oleh manajemen hubungan rantai pasok atau SRM, agar rantai pasok berjalan lancar dan kualitas layanan tetap terjaga. Integrasi antara CRM dan SRM menjadi kunci menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.